akhir bulan Maret ini ya, akan ada perhelatan besar ya, perhelatan teater, perhelatan yang sudah tiap tahun dilaksanakan, namanya HTDU ya. atau kepanjangan dari Hari Teater Dunia. Hari Teater Dunia. Hari Teater Dunia. Hari Teater Dunia ini nih bukan internasional lagi, dunia. Dan apa meneh ya korupsi. Oke, terus lanjut. Ini bukan lagi internasional, dunia loh, bayangin. Coba nanti kalau hari teater antar planet. Sana lo pasti. Ini dunia. Ada lembu ya kayak Ria. Karena internasional itu cuma gudang garam. Gudang garam internasional. Oke. Hari Teater Dunia ini kan sudah bertahun-tahun dilaksanakan. Dan sebelumnya saya ingin tahu ini Hari Teater Dunia keberapa? Oh ya. Untuk tahun ini, di tahun 2022 ini Hari Teater Dunia yang ke-8. Tapi sebenarnya Hari Teater Dunia ini di tahun ini itu harusnya yang ke-9. Cuma ke-9. ya pada tahun 2020 itu kemarin ya lagi awal-awalnya pandemi itu. Kita sudah persiapan, hampir seluruhnya sudah oke. 1 minggu sebelum acara keluar surat keputusan dari wali kota bahwanya seluruh kegiatan apapun di Kota Solo dinonaktifkan. Jadi ini periode delay ya. Iya, Sing harusnya 9 malah tetap 8 ya. Di 8. 8. Hanya lebih ke bagaimana kita menyelenggarakannya yaitu ke-8 kali. Nah, untuk tahunnya harusnya tahun ke-9 tapi kita tetap kembali ke jumlah pergelakan kita yang kita laksanakan yaitu 8 kali. Oke. Dan artinya kalau 8, kalau ini berarti sudah 9 tahun ya sebenarnya ya. Iya, betul. 9 tahun. Dan 9 tahun kita jalan dan ya antusiasme dan tetap masih bagus lah Mas Daniel. Untuk kawan-kawan peserta yang mau datang dan berbagai kota dan beberapa yang memang dari luar Solo dan juga dari luar Pulau Jawa juga gitu kan. Mereka masih antusias untuk ikut istilahnya apa ya, berpartisipasi di gelaran Solo itu. Ya, ini nanti banyak yang bisa kita obrolkan ya. Saya mulai mungkin agak ini aja, apa maksudnya satu persatu. Ya. Pertama masalah untuk tahun ini itu temanya apa atau isunya apa yang mau diangkat? Oh ya, untuk tema tahun ini yang kita angkat adalah temanya yaitu menyalakan api pikiran. Motivasinya harapannya sebenarnya gini lah, kalau kita membicarakan tentang ya 2 tahun terakhir ini, 2 tahun ini benar-benar kondisi apa ya, kegiatan kesenian, kebudayaan itu kan benar-benar kayak terjun gitu loh, makanya terjun benar-benar kita harus bagaimana dan harus mengupayakan apa saja, kadang kita masih bingung. Ini sebenarnya di tahun ini kita mencoba untuk bangkit lagi, bangkit kembali lah, bagaimana mengelola pikiran-pikiran kita yang kemarin 2 tahun hampir stuck seperti itu, ya kita nyalakan lagi sebenarnya untuk ayolah, bahwanya bukan persoalan teater itu ada masalah, enggak sih sebenarnya, tapi yang pasti bahwanya kondisinya ya, ini teater harus dibangkitkan lagi nih, harus kita pikirkan bagaimana cara mengelola teater itu dengan kondisi yang ya saat ini gitu. Ya memang ya ini tidak hanya teater ya, di tari, di musik, di apapun lah, semua kegiatan seni dan budaya itu memang ini sedang kalau orang ngomong itu mengalami cobaan gitu. Ya semuanya sebenarnya ya, mau kehidupan ekonomi, sosial, kabeh lah, tapi kita merujuk pada persoalan di teater dan teman-teman teater juga, yaitu mereka sedang
ya mencari solusi masing-masing dengan adanya pertunjukan secara online, gitu. Bagaimana memindah panggung itu menjadi sekarang media baru itu dengan kamera itu loh. Jadi mereka ya Ini saya jadi- kira mereka berusaha lah untuk itu. Jadi memang motivasinya ini mencoba bangkit kembali. Iya. Kebangkitan Iya. kembali. Terutama untuk kawan-kawan teater ya. Ya. Kalau Ayo. sekarang di tahun dulu sama sekarang itu partisipannya berapa? Bedanya gimana? Oh, Apakah iya. ini menyusut atau tambah atau sekarang berapa lah menjadi partisipannya ini? Untuk partisipan sebenarnya keinginan tetap banyak Mas Daniel. Jadi kawan-kawan untuk Nah, bisa sebelumnya berapa? rata-rata itu sebelumnya hampir sampai 40 40. grup. Kalau sekarang Untuk hari ini tahun ini kita hanya menampilkan 18 grup gitu. Dan ada 17 dari individu yang nanti akan membacakan karya-karya sastranya. Jadi memang ini bisa dikatakan 50%. ya, ini komposisi perseorangan kalau sama komposisi grup Nah, berapa persen? ya ini bisa dibilang ya 50%. Ya. Terusan komposisi teman-teman Jawa di luar Jawa Untuk ini sementara masih dominasi teman-teman di Jawa ya. Ya hampir 75% lah kawan-kawan di Jawa terutama karena memang untuk yang luar Jawa kita juga masih pilih-pilih gitulah karena memang kebijakan. Dan tahun-tahun sebelumnya kita juga ada kawan-kawan dari luar negeri Mas Daniel. Namun untuk di tahun ini ya sementara kita pending dulu lah. ini yang dari luar Jawa itu dari mana aja ya? Ada dari Riau, Grupnya apa namanya? itu ada apa lembaga budaya foundation ya, itu kolaborasi sebenarnya. Oke. Kolaborasi kawan-kawan Rio dengan kawan-kawan Jawa Tengah. Terus ada kawan-kawan dari mana? Lampung, Bengkulu, Bukan, satu lagi Riau. Riau. Riau tapi Dua Riau ini. enggak, ini Riau-nya beda. Oh, iya. Ini Kepulauan Riau. Pulau Kepri. Tanjung Pinang. Terus satunya Satunya itu ada dari Riau Daratan. Jadi itu Kepri, ini Riau, terus ada satu lagi itu juga yang dari luar kota itu ada dari Lombok juga. Dari Lombok. Iya. Grupnya apa itu? Itu grupnya itu juga individu, cuman dia akan lintas pendidikan. Jadi sebenarnya ini sangat apa ya Pak Daniel? Ini kita bukan memilih dalam artian ya sebenarnya kita masih agak membatasi juga karena kondisi itu gitu. Jadi untuk kawan-kawan yang sebenarnya ingin datang ke HT2 ini banyak, cuman kita sendiri coba nahan lah. Ini situasi kita itu masih seperti ini dan kita juga baru mau memulai mengembalikan marwah panggungnya kembali. Dan ini juga kita nggak online ya Mas Daniel. Nanti besok kita offline saja. Terus itu nanti programnya apa saja? Di bentuk kegiatannya Oh, apa iya. saja ya yang dilihatin itu apa hanya pementasan apa? Oh ya, untuk beberapa kegiatan yang menjadi daya dukung peristiwa HT2 ini ada workshop, kemudian ada saresehan, dan ada orasi budaya juga. Dan kebetulan kita juga ada beberapa tambahan dukungan kegiatan juga seperti kayak pameran foto pertunjukannya Mas Danja juga itu. Oke, Ya kan? Terus yang lain daya dukung yang lain sebenarnya lebih ke apa ya, bagaimana kegiatannya bisa semarak. Itu nanti kita ada stand pameran, stand bazar, dan stand perpustakaan juga. Dan untuk workshop ini juga kita nggak main-main loh Mas Dani ya. Kita kerjasama juga dengan Yayasan Pelaku Teater Indonesia dan alhamdulillah bisa menghadirkan Pak Slamet Raharjo.
itu untuk yang workshop gitu. Terus ada Pak Edi Senu, terus kemudian ada Pak Sony Sumarsono gitu. Dan dari HTP sendiri juga menghadirkan ada Mbak Eka Nusa Pertiwi itu dari Jogja, kemudian Mbak Saino Febrianti, jangan tahu lah siapa Saino Febrianti itu. Dan yang terakhir itu ada UND. Ibu kota. Maestro tari. Iya. Jadi Terusan ini luar ada biasa loh ini. pameran instalasi wawan artistik enggak itu? Ini bagian dari. Oh, bagian dari. Bagian dari. Bukan sponsor ya? Enggak, ini nek dijak sponsor ini rada angel kok tapi. Jadi ini bagian dari. Oke. Syukur-syukur ya bisa Kita- menerima itu loh. Kita satu-satu menelaah. Iya. Dan ada kebetulan kan kehadiran Mas Lambat Iya. Rajo. Ya kan? Ya kita tahu dia aktor terkenal, wis pokoknya malah melintang dunia film, Iya. teater gitu. Nah nanti dia dalam konteks workshop itu dia mau ngasih pelatihan apa? Oh iya, untuk Mas Lama Sarjo ini memang khusus untuk penyutradaraan. Oh, bukan. Nah, Kemudian Pak Endi Senur itu nanti di sinematografi. Terus ada Pak Sony itu nanti khusus untuk tata cahaya. Oh, dia itu gurunya guru saya, gitu. Nabi. Jadi Pak Sony itu gurunya guru saya. Gitu. Pak Disoni. Berarti jenisnya mudah semua. Itu wah, luar biasa lah. Terus ada Bu Eli Denutan itu nanti lebih bagaimana Bu Eli nanti mempersembahkan untuk kawan-kawan yang ikut workshop untuk bagaimana mengelola tubuh. Olah Tubuh, ya. Olah. Oke. Kalau Ine sendiri Ini Febrianti Febrianti itu memang lebih ke pemeranan. pemeranan. Iya, pemeranan tapi fenomena yang sekarang Mas Daniel. Karena memang fenomena yang sekarang itu kan memang Kuning ini kono. Enggak. oh sudah. Vespa, soalnya tek-tek ganggu Untuk siapa tadi? Lali aku mau. Iya Pak Bianti. Oh iya. Mbak Ino Febrianti itu tadi pemeranan, tapi fenomena yang sekarang modernnya. Sekarang kan orang-orang teater harus berakting di depan kamera dengan online itu ya. Mungkin ini salah satu masukan juga bahwasanya ya nanti Mbak Ina akan memberikan apa sih tips-tips bagaimana menghadapi kamera-kamera itu biar kita orang-orang yang berada di panggung itu canggung gitu. Terus nanti ada Mbak Eka Nusa Pertiwi, dia sebenarnya lebih ke ya keaktoran untuk teater, panggung. Nanti goalnya adalah sebuah pertunjukan dari hasil workshop itu. Kalau di sebenarnya menarik itu kalau seandainya ada jagongan teater gitu lah, maksudnya bukan hanya workshop, mungkin berbagi cerita di antara mereka itu dengan konco-konco itu. Iya. Karena kalau selesai cuma workshop nanti pas-pas aja. Iya. Ya nanti kita coba ramu lah bagaimana. Dan nanti sare-sare juga ini kita menghadirkan wah luar biasa loh Mas Daniel. Prof Yudi Aryani. Ya dari Jogja. Dosen ya itu. Ya dia akan membahas tentang media baru dengan ya itu problematika yang sekarang lah. Bagaimana dramaturgi dengan media baru itu, dan ini bagi saya ya ini untuk wawasan kawan-kawan juga kan lumayan loh Mas Daniel. Pokoknya dari persoalan yang sekarang ini coba kita bisa nggak sih masuk ke dunia baru itu dengan media baru itu, meskipun kita tetap ya panggung gitu loh, tapi ya kita coba juga kan. Makanya saya pikir juga gini lah, suatu saat bahwasanya media baru ataupun media online itu yang itu juga tidak akan begitu saja ditinggalkan, enggak, justru malah akan lebih baik berjalan beriringan itu. Akan lebih baik karena mungkin dengan media baru atau online itu secara publikasi setidaknya pertunjukan kawan-kawan bisa langsung dinikmati oleh seluruh dunia loh. Kalau kita memang
Nah, Raya dunia. iyalah. Gitu makanya ini juga bermanfaat teman-teman untuk Biaya dunia bisa kan? Biayanya dunia juga. dunia dalam berita. Dunia digital. Kalau biayanya dunia dalam berita. Jadi Nah, itu. cuma hanya berita saja itu. Oke, terusan itu nanti di teknis acara itu mau hibrid atau langsung live show atau ya maksudnya hibrid itu ya live show Ada. langsung di streaming juga. Nah, kita kembali ke offline. Offline. Enggak ada, memang tidak ada istilahnya online enggak ada. Kita coba ya yang balik ke itulah, balik ke semangat panggungnya itu. Karena emang Karena kalau online juga biaya juga ya. wah itu sing penting. Itu luar biasa. Ngeri. Ya nggak maksudnya kan teman-teman yang kepengen hadir tapi nggak bisa hadir Iya. gitu kan, Iya. kepengen ngerti ngawasi kok kaduan. Ya nanti akan kita rekod lah itu. Iya, tergantung dana ya. Iya, ada rekod dalam artian tetap pertunjukan kita rekod akan kita upload di YouTube, tapi cuma untuk persoalan online kita juga agak masih mempertimbangkan ini, Iya, kan. pergesekan ini. Ya, tapi kalau udah jadi dokumentasi, expired. Nah, ya. Tapi ya mohon maaf. Oh ya satu lagi, Apa? ini yang orasi budaya ini. Oke. Nah, orasi budaya ini sebenarnya bukan orasi budaya, ya, mungkin lebih ke ngobrol tentang ya seni dan budayaan ini nanti bersama Pak Harjo. Itu jadi nanti kita ada jagongan bareng, ya ngobrol. Itu nanti Pak Ram mungkin akan menceritakan tentang perjalanan apapun atau tentang bagaimana selama ini Pak Slamet di di dunia perfilman atau teater atau apalah, nanti kita bisa ngobrol di dalam acara itu, obrolan budaya itu tadi. Nah, oh iya, terus tadi lupa ini mulai tanggal piro sampai tanggal piro itu? Oh ya, untuk kegiatan Solo HTDU ini kita akan melaksanakan di tanggal 23 Maret sampai tanggal 26 Maret. Ini Berarti 4 hari. 4 hari ya? Ya, 4 hari selama 4 berturut-turut. hari berturut-turut. Itu dibagi setiap harinya itu berapa kegiatan? Oh, iya. Atau berapa pertunjukan? Kalau untuk pertunjukan rata-rata kita akan bagi menjadi 5 sampai 8 pertunjukan. Gitu. Jadi setiap harinya ada, dan untuk workshop juga ini setiap hari ada Mas Dani ya. Gitu. Untuk Eka Nusa Pertiwi itu workshopnya dari tanggal 23 sampai 25. Nanti soalnya itu goalnya adalah sebuah pertunjukan hasil dari workshop tadi. Terus kemudian Mbak Ine di tanggal 24, kemudian Mas Pak Sony dengan Pak MB dan Pak Slamet itu nanti di tanggal 25 dan 26. Terus kemudian di tanggal 26-nya juga ada Bu Eli Delutan. Gitu. Jadi sehari itu full matanya. Ya. Jadi workshop itu kita pagi sampai sore, dan itu nanti sore sudah mulai pertunjukan sampai malam hari. Kan jadwal podcast untuk mereka-mereka kapan ya? Nah, ini. Ditani piro. Oh itu nanti bisa dia. Di tanggal 1 ada saya, di tanggal 1 ada saya. Promo. Nanti saya kasih stand untuk podcast ini. Silakan untuk para Nek ora pameran foto di channel. nanti untuk kawan-kawan yang mengisi atau siapapun bisa podcast bersama Mas Daniel ini. Ini channel kita bersama sebenarnya. Ya, yang jelas mau tadi ada Pak Mas Lama. Ya. Kan seperti tadi bilang kalau dokumentasi nanti kan nggak tahu, sebenarnya kan menariknya ketika kita bisa bertukar tambah atau berbagi informasi tentang dunia teater dengan pengalaman orang-orang mentihir tadi. Iya. Orang-orang yang sudah malang melintang seperti Pak Slamet, Pak Endi, Iya. terus Bu Eli. Pak Sony, Bu Eli, Ine kan gitu-gitu. Nah ini kan salah satunya sing kalau hanya dokumentasi hanya kelihatan kegiatan kan gitu loh. Iya. Tetapi teman-teman jauh itu kan butuh juga informasi tentang tokoh-tokoh ini apa sih yang diartikulasikan dalam HTDU kan gitu. Iya, iya. Itu kan menarik.
sehingga itu bisa menjadi bagian. Tapi yang paling penting itu karena di tingkat keilmuan bukan di tingkat praktek biasa. Nah, terusan untuk bisa update apa istilahnya update untuk jadwal-jadwalnya gimana itu linknya apa atau informasi teman-teman di luar ya apa luar Solo Ya. karena pengen ngerti update-nya inilah kegiatan itu gimana? Teman-teman, untuk informasi kegiatan selama kegiatan Solo Hatedu ini bisa lihat di IG Solo Hatedu dan Facebook Solo Hatedu. Pantengin terus itu, semua informasi ada di situ semua sampai selesai penyelenggaraan dari tanggal 23 sampai 26 dan jadwal juga nanti ada di IG dan di Facebook Solo Hatedu. Bisa diakses bebas untuk teman-teman. Terus itu apa namanya konsentrasi venue-nya di mana? Konsentrasi venue itu kita lebih di area Wisma Seni Taman Budaya ya, jadi kita tidak kemana-mana, cuman ya itulah dia karena area Wisma Seni itu kan juga udah cukup, saya kira cukup untuk perhelatan kegiatan ini dan memang venue itu untuk panggung kita menyediakan 3 panggung, ada panggung 1 yaitu berada di timur parkiran, kemudian di panggung 2 ada di pendopo dan panggung 3 itu nanti khusus Mas Daniel, khusus untuk pembacaan karya sastra. Itu di samping kantin. Iya, jadi kita menyediakan 3 panggung dan itu nanti untuk pelaksanaan secara bergantian. Jadi nanti penonton bisa pindah-pindah atau bahkan memilih. Itu misal di panggung 1 ini ada ini, panggung 2. Nah, penonton bisa memilih maunya nonton yang mana dan atau mungkin bisa berpindah-pindah dari panggung 1 nanti berjalan ke panggung 2, berjalan lagi panggung 3 itu. Nah, Terus itu kalau workshopnya di mana ya? untuk workshop nanti kita ada di Teater Arena dan pendopo besar di Taman Budaya itu. Jadi untuk konsentrasi workshop nanti kita alihkan di sana semua. Nah, terusan juga ini kan ini kebiasaan ya dalam event-event teater itu apalagi yang sifatnya festival ini banyak sekali sebenarnya nanti itu partisipan dalam tanda kutip tidak peserta. Oh ya. Biasanya tim huri, Ya. tim-tim yang ingin serawuk apa Ya, tahu ya. ya itu jauh-jauh dari jauh-jauh itu difasilitasi enggak? Oh ya. Mamane koyo nginap apa? Pokoknya untuk teman-teman yang luar kota jangan khawatir lah, kita ada area atau ruangan yang nanti untuk bisa kita istirahat. Jadi kawan-kawan tidak bingung harus nginep di itu nggak usah. Tapi yang pasti kita juga mempersiapkan untuk kawan-kawan yang yang mau Memang nonton. kesannya kan kemah budaya. Iya, hampir-hampir Sama-sama. seperti itulah modelnya. Iya, kan nggak beda-beda jauh dengan pengungsi Ukraina sekarang. Dan yang pasti gini, orientasinya dalam Hari Teater Dunia ini sebenarnya lebih ke bagaimana kita mengembalikan ke publik adanya. Jadi memang pertunjukan-pertunjukan kita sajikan itu memang itu di outdoor semua dan publik umum, masyarakat umum atau siapapun kita terbuka sekali untuk bisa menyaksikan. Ya paling tidak ginilah kita mencoba untuk mengembalikan bagaimana teater ini bisa diterima di kalangan umum, itu aja sih. Dan selama pertunjukan ataupun perhelatan Hatedu ini yaitu masyarakat di sekitar datang Mas Dani untuk menonton pertunjukan Hatedu itu karena memang kita memang udah ya ini bahwa ini kita coba kembalikan pada ruang publik atau ke masyarakat umum dan banyak masyarakat sekitar menanyakan bahwa kapan lah Hatedu ini gitu. Jadi berarti mereka kan sudah pernah melihat sebelumnya dan hanya menanyakan kembali untuk kegiatan Solo Hatedu berikutnya. Artinya ini ya terbuka ya untuk teman-teman dari jauh. Iya. Yang jelas kalau hanya untuk nginep itu ada. Ya. Iya. Artinya meskipun bentuknya kayak apa atau apa silakan monggo. Hanya persoalan konsumsi ditanggung sendiri kan ngono toh. Iya. Sebenarnya kan ngono. Pokoknya gue sanggup dhewe Ya. kepada neng urusan Ayo nginep, kumpul istilahnya. nginep kono lah nongkrong kan gitu.
kan kita akan punya untuk Mas Daniel apa ini parian apa ngumpul orang Makan ramangan yang penting ngumpul Ya yang ramangan luwe no bestiku. Jadi karena sekarang itu kalau di total katakanlah gitu, ini sudah apa ya? Aku kan lihat panitia ada oke tenang gitu ya, kisah ngalahin presentasi oke. Bertanya, iki kan sing dilayani kalau sing melayani oke sing melayani. tapi sebenarnya gini lah kenapa kita panitianya berdua itu lebih bagaimana kami di Solo Harvest ini memang ya terbuka untuk siapapun Mas Daniel. Sebenarnya gini lah teman-teman yang membantu ataupun dari panitia itu juga mereka juga butuh link dan butuh apa ya istilahnya jejaring lah, dan ini kesempatan mereka untuk berjejaring juga dengan ini mumpung kawan-kawan yang dari luar kota, luar Jawa itu datang dan teman-teman panitia juga ya monggo lah, ini kesempatan kalian untuk membangun link seluas-luasnya itu karena jangan salah panitia besok itu rata-rata anak-anak muda dan itu kalau bisa dibilang itu rata-rata hampir separuh umur saya jadi wah ya ada salah satu panitia yang memang ternyata ibunya itu seumuran saya orang tuanya itu seumuran saya jadi kan wahnya kurang muda gimana tuh Pak ini panitia aja jadi orang tuanya itu seumuran saya Jadi saya padat karya. jadi ini memang kesempatan buat teman-teman teater yang jadi panitia untuk juga membuka jalan. Ya memang plus minusnya itu padat karya itu hampir tidak terbaca generasi ya. Dan jangan sampai juga energi sebesar itu artinya dengan populasi panitia yang begitu banyak kan tidak ada goalnya, tidak ada hanya semuanya berorientasi pada kesibukan kegiatan daripada sibuk pada cita-cita gitu. Makanya sing tua-tua ini kan mengarahkan goalnya kegiatan isinya itu apa itu juga harus tercapai kan gitu. Jangan sampai jadi panitia akhirnya acara sarasen rano sing teko karena kabeh panitia donang minggir kan gitu loh. Kan banyak kan begitu. Justru karena merasa panitia aku terlibat untuk strategi itu kita sudah punya Mas Daniel untuk sarasen, workshop kita sudah membuka link untuk pendaftaran itu jadi ya alhamdulillah semua lancar dalam artian semua peserta sudah ada semua gitu. Berarti kan ini apa ya antusiasme dari kawan-kawan yang pingin sinau loh ya ininya pingin sinau pingin belajar di perhelatan Solo HT ini luar biasa Mas Daniel karena workshop besok itu kan ada yang apa istilahnya jadwalnya berbenturan tapi mereka nggak ada masalah jadi mereka akan memilih apa pilihan mereka masing-masing gitu loh jadi sing pingin ke Mbak Eka ya Mbak Eka sing pingin Mbak Ina ya Mbak Ina gitu jadi ini sudah ada semua pesertanya. Nah, karena jangan sampai karena KP terserap jadi panitia akhirnya malah jadi itu. kita udah buka link itu bahwasanya malah ini kita yang kewalahan karena dari peserta itu harus kita seleksi Mas Daniel karena kan untuk workshop sampai dengan saresean itu kita batasi karena nggak mungkin kita ya tetaplah kita bawanya kemarin untuk seleksinya itu juga agak berat juga untuk menolak gitu loh makanya kita ada seleksi istilahnya yang memang bener-bener gitu loh jadi teman-teman yang memang bener-bener mau dan kepingin banget baru kita istilahnya kita klik oke. Oke, terakhir kali karena ini tadi sudah banyak hal panjang lebar ini masalah distribusi kerjaan sudah terdistribusi. Oh sudah, sebenarnya kalau persoalan perhelatan Hari Teater Dunia ini kan memang kita udah berjalan 7 tahun ya. Ini tahun yang ke-8 kan ke-8 kali lah bukan
9. Ya 9, tapi untuk yang ke-8 kali ini kita sudah mapan kok Mas Daniel. Mapan dalam artian ketika kita berbagi tugas, teman-teman udah jalan dewi-dewi Mas Daniel. Itu jadi ya meskipun ada yang kawan-kawan yang baru, tapi ini ada beberapa istilah yang jomblo kok aneh ya, itu ada ya mereka yang nanti tinggal mengkoordinasi untuk kawan-kawan. Dan ini udah jalan. Baik kita untuk sampai hari ini kita tinggal nunggu hari H. Karo nunggu duit. DPA cair. Itu masalah. Nah, kok posisimu ora berubah. Ya, Jadi posisi masih tetap sama ya. sebenarnya tahun ini berubah nih gandeng ilmu mau. Artinya kita lebih enak nih ya. Awangan. Wis lah itu. Tapi paling kayak gini lah. Yang terpenting sebenarnya supporting teman-teman pengisi. Gitu. Jadi ketika kita melihat antusiasme kawan-kawan yang mengisi itu bagi saya udah luar biasa Mas Daniel. Dengan kondisi sekarang lo ya, gitu. Apa sih yang nggak susah gitu loh. Tapi dengan antusiasme kawan-kawan pengen datang ke Solo itu bagi saya wah luar biasa. Itu nggak adanya, maksudnya mereka datang ke sini ya, pasti dengan biaya, dengan macam-macam kan. Kalau dulu mungkin enak lah, semua pasti akan mencari uang dengan sekarang enggak. Nah dari situ saja, makanya saya pesan pada teman-teman panitia semua, tolong layani semua peserta dengan sebaik-baiknya. Karena ini salah satu ya, salah satu bentuk penghargaan kita. Betul. Ini sih tak wanti-wanti untuk konco-konco. Tolong ini kawan-kawan yang datang ke sini mereka sudah berjuang. Kita yang menerima sebagai tuan ini dilayani sak pol-pole lah, sak maksimale. Kemampuanmu sepiro ya kudu maksimal. Itu pesan saya pada teman-teman. Oke, ada ini kan udah semua. Kira-kira apa lagi yang ingin disampaikan? Ini terakhir kalinya. Ya maksudnya saya berharap sebenarnya perhelatan Solo Hari Teater Doi tetap berjalan Mas, karena tidak hanya sekedar persoalan apa ya ini pertemuan ataupun hanya sekedar sebuah pertunjukan saja, tapi dari pertemuan dan elaborasi tentang pertunjukan itu kita bisa berbagi, yang terpenting ada edukasi itu. Jadi setiap perhelatan Solo Hari Teater Doi ini kita berharap ada edukasi yang kita berikan pada siapapun yang terlibat terutama. Oke, baiklah, terima kasih. Ya harapan saya itu dunia kesenian kalau sekarang karena konteksnya teater ya bukan hanya menunjukkan teater itu masih hidup, tapi hidup yang gimana sebenarnya gitu. Hidup yang berteater. Karena kalau hidup sekedar hidup ya Harus punya arti. ya kan gitulah. Kata-kata hari ini. Oke, terima kasih. Kelihatannya sudah cukup panjang lebar. Silakan tune up di podcast ini, dan ini tadi adalah semacam introduce atau preview sebelum nanti kalian menonton hadir berpartisipasi di Hari Teater Dunia ke-8 dan dengan semangat menyalakan Api pikiran. Dan ini sebuah bentuk kelahiran kembali atau tampil kembali bahwa teater tetap harus berjalan, dan ya semoga saja ini menjadi awal kebangkitan baru dari dunia kesenian khususnya teater. Kira-kira itu aja. Terima kasih. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.